Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujana Niar, NIM 053074671, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini saya telah membuka soal daripada tugas 2. Di dalam tugas 2 ini telah membuat flow yang saya analisis dari tugas 2. Di mana di dalam tugas 2 ini kita akan mempunyai 3 menu, yaitu 1 pesan, 2 kelola menu, dan 3 yaitu keluar, yaitu program selesai. Menu ke-1 atau menu pesan, kita akan menampilkan daftar menu, input nomor menu, input jumlah, simpan pesanan. Lalu di sini akan terakhir itu menampilkan stroke. Untuk di kelola menu, kita ada 4 menu, yaitu tambah menu, lalu ubah menu, hapus menu, dan menu kembali jika nanti akan melakukan pesanan. Oke, itu sedikit deskripsi yang akan kita kerjakan dari tugas 2. Selanjutnya kita akan membuat atau mempraktikkan dengan menggunakan bahasa Java tugas 2. Pertama kita akan membuat di sini new Java class. Kita kasih nama tugas 2. Oke, pertama kita akan membuat main. Di sini saya akan coding terlebih dahulu semua yang diperlukan berdasarkan flow tugas 2 ini. Nanti di akhir saya akan menjelaskan.
Baik, saya telah selesai implementasi coding sesuai daripada tugas 2 ini. Jadi yang pertama itu saya membuat satu static variabel daftar menu, yaitu array daripada op menu. Lalu di sini scanner input untuk inputan dari user. Lalu di sini ada main. Main di sini cukup segini saja. Yang pertama itu kita akan menginitialize, yaitu daftar awal menu makanan. Ada 4 makanan, yaitu nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, sama sate ayam. Lalu ada daftar awal minuman. Di sini ada 4 juga, yaitu es teh, jus alpukat, kopi, dan air mineral. Lalu di sini saya membuat satu metode, yaitu menu utama untuk menjalankan menu utama. Di dalam menu utama ini ada beberapa logic. Yang pertama itu while true, agar prosesnya itu berulang. Jadi ketika while true, maka akan menampilkan beberapa informasi, yaitu menu utama. Yang pertama adalah pesanan, yang kedua adalah kelola menu, yang ketiga adalah keluar. Jadi di sini ada pilihan. Jadi nanti user akan memilih 1, 2, atau 3, lalu akan masuk ke dalam variabel option. Nah, di sini masuk ke percabangan pilihan menu. Ketika pilihan dari user itu 1, maka akan menjalankan proses pesanan. Jika case-nya atau usernya itu memilih 2, maka akan menjalankan kelola menu. Dan jika user memilih 3, maka akan keluar atau proses program selesai. Sistem exit 0. Terus jika selain daripada 1, 2, dan 3, akan menampilkan pilihan tidak valid. Lalu di sini kita akan masuk, misalkan user itu memilih 1. Di sini akan melakukan atau menjalankan metode pemesanan makanan, di mana saya membuat 2 variabel, yaitu menu order, list of menu, yaitu nama variabelnya order. Lalu yang kedua adalah array list of integer, yaitu namanya quantity. Ini sama seperti tadi, kita menggunakan while true agar prosesnya itu terus berulang. Lalu yang pertama kita akan menampilkan menu dahulu. Tampil menu. Kita mempunyai satu metode, yaitu untuk menampilkan menu, di mana satu metode ini mempunyai atau harus input argumen menu, list of menu. Jadi di sini kita menampilkan daftar semua menu. Kita melakukan perulangan untuk menampilkan seluruh menu yang ada. Di sini menggunakan for. Jadi di sini kita akan get daripada menu ini yang ada di argumen dan menampilkan dengan format, misalkan di sini 1 menu, nama menunya, lalu di sini harganya, lalu di sini kategorinya. Oke, balik lagi ke proses makanan. Nah, di sini kita menampilkan dengan format yang tadi. Lalu selanjutnya setelah muncul daftar menu, kita akan memberikan kepada user itu pilihan nomor menu. Dan di sini ada option ketika pilih 0 untuk selesai. Nah, di sini ada variabel option untuk men-trigger atau mendapatkan inputan daripada nomor menu. Lalu di sini jika ada validasi, jika pilihannya 0 maka selesai. Terus di sini ada validasi lagi jika option kurang dari 1 atau option besar dari menu size atau menu total menu, maka akan selesai gitu, pilihan menu tidak valid. Lalu di sini ada jumlah pesanan. Sama seperti yang ada di ini, dipilih nomor menu. Di sini user akan diminta jumlah pesanannya berapa. Masuk ke dalam variabel quantity, input next in. Lalu di sini akan menyimpan pesanan. Menyimpan pesanan kemana? Ke variabel daripada order.
add daftar menu get option dikurangi 1. Kenapa begini? Karena option di sini itu pilihan yang ada di display. Sedangkan di display itu 1 2 3 bukan 0. Karena di sini itu daftar menunya itu list, otomatis list itu dari 0, otomatis kita akan kurangi 1. Jadi di daftar menu get option dikurangi 1. Lalu di sini menambahkan atau menyimpan juga quantities.add, quantity yang dipilih oleh user. Di sini proses while telah selesai. Lalu ke proses penghitungan total keseluruhan ketika proses pemesanan telah selesai. Di sini saya membuat hitung total yang dimana mengirim argumen order dan quantities. Kita buka di sini hitung total. Metode untuk menghitung total keseluruhan. Di sini saya membuat satu variabel tipe datanya double, total sama dengan 0 untuk defaultnya. Lalu saya akan menampilkan print struct. Lalu di sini kita melakukan for, di mana for ini untuk menampilkan atau mengkalkulate price dikali quantity-nya. Di mana kita akan di sini menggunakan perulangan for sebanyak order yang dipilih. Misalkan ada 3, ya kita akan perulangkan 3 berdasarkan size order tersebut. Lalu di sini ada hitung subtotal, di mana subtotal di sini price dikali quantity. Lalu kita akan menambahkan ke total yang ada di sini. Total ditambah dari subtotal. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan ke konsol dengan format nama menu kali quantity-nya berapa sama dengan subtotalnya berapa. Lalu setelah perulangan ini kita masuk ke dalam diskon. Default diskonnya itu 0. Nah, di sini ada kondisi ketika totalnya besar daripada 100.000 maka akan mendapatkan diskon 10%. Nah, di sini diskon sama dengan total dikali 0,1 akan menghasilkan diskonnya berapa. Lalu selanjutnya yaitu kalkulasi pajak 10%. Saya membuat variabel double tax sama dengan total dikali 0,1 akan menghasilkan pajak 10%. Lalu di sini ada biaya servis tetap, di mana di sini itu 20.000, maaf. Lalu di sini yang terakhir yaitu grand total, di mana grand total itu total dikurangi diskon ditambah pajak ditambah biaya layanan atau servis. Lalu menampilkan struct, di mana struct ini dengan format seperti ini. Totalnya berapa, diskon 10% dari kalkulasi diskon, pajak 10% dari kalkulasi tax, lalu biaya pelayanan yaitu biaya servis, terus total bayar yaitu grand total yang tadi setelah dijelaskan. Lalu di sini telah selesai print struct. Oke, untuk proses pesanan atau proses pesanan makanan di sini sudah selesai. Kita akan ubah harusnya di sini proses pesanan. Ubah dulu namanya proses pesanan. Oke, tidak ada error. Oke, kita akan ke menu kedua yaitu kelola menu. Di sini saya membuat satu metode yaitu kelola menu, di mana kelola menu ini ada beberapa pilihan. Ya, pertama adalah tambah pesanan, yang kedua adalah ubah pesanan, yang ketiga adalah hapus pesanan, yang keempat ada kembali, yang kelima adalah selesai. Jika proses atau aplikasi telah selesai, maksudnya kita akan keluar daripada aplikasi. Seperti biasa kita akan menggunakan while di sini agar prosesnya itu berulang tanpa keluar konsol. Lalu di sini kita akan membuat pilihan kepada user, pilihan daripada kelima di sini, dan memasukkannya ke dalam variable int option. Di sini kita menggunakan switch. Switch di sini ketika case-nya itu 1 maka akan ke metode proses tambah menu. Ketika case-nya 2 akan ke proses ubah menu. Ketika case-nya 3 akan proses hapus menu.
ketika ke case-nya itu milihnya 4 akan kembali, lalu ketika 5 akan selesai atau program selesai, sistem exit, lalu ketika default atau di luar daripada 1 sampai 5 akan print pilihan tidak valid. Kita akan ke proses tambah dulu. Di sini saya telah membuat satu metode proses tambah, di mana di sini simple aja, akan print tambah menu baru, di mana user akan input namanya, lalu akan disimpan dulu ke dalam variabel nama, lalu input harganya disimpan ke dalam variabel price, lalu kategorinya, lalu inputan kategori akan disimpan ke dalam variabel kategori. Dan setelah semuanya tersimpan di variabel, kita akan menyimpan ke dalam list, yaitu list daftar menu, add, new menu, name daripada nama tadi, terus price daripada inputan harga tadi, terus kategori. Lalu yang terakhir kita akan menampilkan proses penambahan menu baru berhasil. Untuk sampai sini proses tambah menu itu selesai. Lalu selanjutnya adalah proses ubah menu. Di sini kita akan menampilkan terlebih dahulu daftar menunya, daftar menu terkini. Ya. Setelah kita menampilkan daftar menu, kita akan menampilkan pilihan atau title terlebih dahulu ubah menu. Nah, lalu setelah title ini, user akan pilih nomor berdasarkan daftar menu di sini. Lalu disimpan ke dalam option. Lalu option di sini itu ditambah 1. Karena seperti yang telah tadi jelaskan bahwa array itu plus 1. Lalu di sini ada validasi inputan ketika optionnya itu besar daripada sama dengan 0 dan option kurang dari daftar menu size, maka akan validasinya tuh sesuai. Ketika semua kondisi yang ada di sini yaitu terpenuhi, maka kita akan melakukan inputan nama baru, di mana ketika user menginput nama baru di dalam konsol, maka akan langsung daftar menu get option atau indeksnya .name akan nge-refresh atau ngerubah daripada namanya berdasarkan inputan nama baru dari user. Begitu pula dengan harga baru dan juga kategori baru. Di sini ketika selesai semuanya, maka akan muncul proses perubahan menu berhasil. Jika tidak terpenuhi kedua ini, maka akan muncul menu yang dipilih tidak valid. Maka proses ubah menu ini telah selesai. Oke, yang terakhir adalah proses hapus menu. Di sini adalah metode sama seperti update tadi, akan menampilkan daftar menu terkini. Lalu di sini ada title hapus menu. Terus di sini ada pilihan nomor. Option ini sama seperti tadi, next in ditambah 1. Nah, di sini ada if lagi untuk validasi input. Jika option besar dari sama dengan 0 dan option kurang dari daftar menu .size. Ketika terpenuhi, maka daftar menu remove option atau indeksnya. Lalu di sini menampilkan proses penghapusan menu berhasil. System out print and ketika tidak terpenuhi keduanya, maka akan menu yang dipilih tidak valid. Oke, itu penjelasan daripada codingan atau logic yang telah kita kerjakan dan atau kita buat. Baik, sebelum kita merunningnya, ternyata di sini ada 2 kesalahan. Yang pertama yaitu saya di sini harusnya itu tambah menu bukan pesanan. Di sini pesanan menu, ini menu, ini menu, ini menu. Lalu di proses tambah menu ini harusnya di proses ubah menu ini harusnya di sini bukan tambah tapi kurangi, dan juga dihapus harusnya dikurangi. Oke, udah selesai. Kita coba merunning. Nah, di sini telah muncul menu utama, yaitu pertama pesanan, kedua kelola menu, 3 keluar. Misalkan kita ingin kelola menu dulu, kita akan menambah menu. Misalkan iga bakar, harganya 50.000, kategori makanan. Nah, di sini proses penambahan menu baru berhasil. Lalu kita akan
mencoba ubah menu. Berarti kita pilih 2. Nah, di sini daftar semua menu. Di sini, nah yang kita tambahkan iga bakar ini telah berhasil kita tambah. Lalu kita akan merubah yaitu nomor 9, misalkan iga bakar. Lalu nama barunya misalkan iga bakar pedas. Lalu harga barunya jadi 55.000. Kategori masih sama, makanan. Enter. Nah, di sini proses perubahan menu berhasil. Lalu untuk mencoba atau mengeceknya kita coba ubah lagi. Nah, di sini iga bakar pedas harganya sudah 55.000. Misalkan kita coba 9 lagi, kita akan iga bakar akan kembalikan harganya 50.000. Kategorinya makanan. Oke, selesai. Terus kita akan mencoba hapus menu. Nomor 3. Nah, di sini mana yang akan kita hapus? Misalkan kita ingin menghapus kopi. 7 ya kita hapus. Nah, proses penghapusan menu berhasil. Oke, kita coba kembali. Nah, di sini menu utama. Lalu kita akan mencoba pemesanan. Di sini kita pilih nomor 1. Nah, di sini harusnya kopi udah tidak ada ya. Nah, di sini udah tidak ada, totalnya 8. Pilih nomor menu. 0 untuk selesai. Oke, jadi kita ingin beli itu nomor 1, nasi goreng. Jumlahnya 1. Lalu ingin beli lagi ayam geprek nomor 3. 1. Lalu kita ingin beli es teh juga 2. Lalu saya ingin iga bakar 8, 1 aja. Dan terakhir yaitu air mineral nomor 7 sebanyak misalkan 2. Kita selesai 0. Nah, di sini telah selesai. Nah, di sini telah muncul struknya yaitu ini struk di mana kita membeli nasi goreng 1 25.000, lalu ayam geprek 1 30.000, es teh 2 10.000 karena satunya 5.000, lalu iga bakar 1 50.000, air mineral 2 10.000 karena satunya 5.000. Nah, di sini ada totalnya itu 125.000. Diskonnya 10%. Yaitu 12.500. Pajaknya juga 10%, 12.500. Biaya pelayanan yaitu 20.000 dan total bayarnya itu 145.000. Di sini proses pemesanan telah selesai. Oke, kita telah selesai untuk mencoba pemesanan juga kelola menu. Kita akan coba yang ketiga yaitu keluar aplikasi atau program. Pilih 3, enter. Nah, di sini program telah selesai. Baik, sekian untuk praktikum tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.